Selamat siang Smart Listeners, disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM, Jogja Business and Inspiration. Kami juga menyapa Anda, sahabat Sonora di 97,4 FM, Sonora FM Yogyakarta. Dan di siang hari ini ditemani oleh hujan yang sedikit tiba-tiba datangnya. Kami hadir menginspirasi Anda dan selama 1 jam ke depan di tanggal 11 Agustus 2022 kami hadirkan program T-Saga on Radio, telekonseling sahabat anak dan keluarga di radio. Dan kita live dari Smart FM Yogyakarta 102,1 FM dan Sonora Yogyakarta di 97,4 FM. Semoga Anda dalam kondisi yang baik hari ini, Smart Listeners, sehat, kemudian rezekinya lancar. Wah, urusan-urusannya dan juga planning-planningnya juga lancar di hari ini ya, walaupun ditemani oleh hujan. Hujan itu berkah begitu ya. Kadang sumuk beberapa hari ini tapi akhirnya hujan juga gitu. Oke, dan di siang hari ini kita akan bahas satu topik yang akan menginspirasi Anda, yaitu topiknya adalah yuk kenali KBGO atau kekerasan berbasis gender online untuk memutus rantai kekerasan. Nah, ini yang jadi tema dan topik kita sampai 1 jam ke depan. Anda bisa bergabung di 0815689664 kali. Sekali lagi di 0815689664 kali. Begitu ya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui Facebook kami di Smart FM Jogja dan juga Twitter kami di @smartfmjogja untuk bertanya di kesempatan siang hari ini. Saya mau sapa 2 narasumber saya yang sudah hadir. Ini ada kakak-kakak T-Saga yang sudah menembus hujan badai kan ku tahu. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa ya. Walaupun hujanan ya. Waduh ya ampun. Semoga tetap sehat dan tidak flu ya. Amin. Agak sedikit rawan-rawan masa pancaroba. Ya, lagi musim. Betul, lagi panas ya panas, pengen hujan ya hujan gitu. Semoga daya tahan kondisinya oke. Baik, sudah siap dengan topik kita ya, kakak-kakak ya. Nanti kita akan bahas soal mengenali KBGO, kekerasan berbasis gender online untuk memutus rantai kekerasan. Oke, sekali lagi Anda bisa bergabung 0815689664 kali. Dan Smart Listeners, ketika saya ketemu sama kakak-kakak T-Saga tadi sebelumnya, ada ungkapan kesedihan yang saya sampaikan tadi. Sekarang bahkan semua online begitu ya, kekerasan aja online gitu, ya ampun. tapi serba apa ya? Online. Nah, serba online. Jadi bahkan tidak hanya hal yang mungkin ya positif gitu yang online, misalnya toko online, belanja online. Terima kasih sudah diingatkan ya. Kemudian makanan yang juga dipesan secara online. Nah, sekarang juga bahkan ke perilaku yang bisa kita bilang negatif juga soal kekerasan online. Nah, ini juga perlu dikenali sekaligus diwaspadai, terus nanti harus disikapi seperti apa. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur ini istilah baru sih kakak-kakak ya. Buat aku sih secara pribadi. Karena kekerasan berbasis gender online. Mungkin kalau angkatan kita dulu gelut ya kalau kekerasan. Benar. Jadi secara fisik dan ketemu langsung gitu. Iya. Kalau ada masalah ya biasanya ya anak-anak kecil zaman dulu lah, SD gelut tuh biasa, SMP gelut biasa gitu. Tapi sekarang sudah online. Ada yang online ya. Iya. Dan katanya kayaknya sama-sama menyakitkannya ya. Iya. Malah kadang oke. lebih menyakitkan juga. Karena kan menyakiti batin ya. Kalau fisik itu kan bisa disembuhkan mungkin, tapi kalau batin kan susah ya. Ya, oke. Nah, kita mau kenalan dulu deh Kak. Mau dimulai tentang apa sih atau gimana sih, atau sebenarnya ini istilah apa atau KBGO ini, kekerasan berbasis gender online. Monggo silakan. Kita mulai dari pengertiannya dulu kali ya. Iya. Ya. Oke Kak Vito. Ya. Nah, mungkin kenapa nih kita mengambil tema KBGO, kekerasan berbasis gender online ini, mungkin karena banyak yang belum tahu juga kalau kekerasan itu ada yang online seperti itu. Nah, dan mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum memahami, kalau kadang kan kita karena belum mengetahui ada KBGO ini, jadi kita belum paham apakah kita ini korban atau malah pelaku. Jangan-jangan pelaku. Gitu. Iya, seperti itu. Nah,
kenapa kita ngambil tema ini karena mungkin pandemi ini itu mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah dan apa-apa itu kan kita menggunakan teknologi karena ada komputer, ada laptop, ada HP yang sekarang sudah difasilitasi oleh internet gitu. Nah, sehingga itu memperbanyak peluang kita untuk melakukan kejahatan karena mungkin iseng atau bosen gitu kayak kita head comment aja itu salah satu kejahatan secara online seperti itu. Iya. Nah, atau mungkin untuk melecehkan seseorang. Nah, itu salah satu dari KBGO, penjelasan dari KBGO. Itu sih Kak Vito. Oke. Jadi memang semuanya berpindah ke basisnya online. Iya, nah, benar. ini yang kemudian tadi Kakak Tesaga sampaikan kalau bisa saja mungkin kalau dari kebiasaan berinternet dan berselancar di dunia maya, hate comment dan lain-lain itu mungkin sudah dimulai, mungkin tidak dari pandemi, tapi pandemi mungkin sedikit menguatkan ya. Iya, benar-benar. Gitu. Ada pengaruhnya juga ternyata gitu ya. Cenderung lebih meningkat gitu ya. Oke, benar-benar. Jadi harus diwaspadai dan ini walaupun belum selesai banget pandeminya, tapi mungkin kebiasaannya ini yang harus diselesaikan begitu. Jadi kalau secara online pun itu memunculkan peluang untuk orang bisa melakukan kejahatan secara online. Nah, sekarang kita kenalan lagi sama jenis-jenisnya. Ini serius loh, Smart Listener, saya juga baru tahu loh. Ternyata kompleks juga kalau kita bahas soal kekerasan berbasis gender online, KBGO ya. Nah, itu ternyata ada jenisnya. Nah, kita kenalan dulu deh sama jenisnya ini. Dan Anda sama checklist diri ya seandainya misalnya, aku pernah giniin temanku, ya ampun aku ternyata pelaku gitu. Atau mungkin aku pernah punya pengalaman korban dan lain-lain gitu. Kita belajar bareng. Silakan Kakak Tesaga untuk ininya ya, jenis-jenisnya ya. Iya. Oke. Di sini ada 7 jenis dari KBGO ya Kak ya. Yang pertama mungkin ada cyber harassment atau pelecehan online. Nah, pelecehan ini itu biasanya dilakukan melalui pesan, kadang kayak tiba-tiba mengata-ngatai, misal kita nggak suka sama orang, tiba-tiba kita ngata-ngatain lewat pesan, itu kan juga salah satu pelecehan seperti itu. Nah, bisa tujuannya itu untuk menakuti. Yang kedua ada cyber hacking atau peretasan. Nah, ini itu biasanya dilakukan oleh hacker-hacker seperti itu, memanfaatkan teknologi secara ilegal untuk mendapatkan akses suatu sistem jaringan. Tujuannya sih biasanya untuk mendapatkan dan mengubah informasi untuk merusak reputasi dari korban tersebut seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada online grooming atau pendekatan untuk memberdaya. Nah, sekarang kan banyak aplikasi dating seperti itu. Nah, itu tuh mungkin kalau kita nggak berhati-hati itu rawan akan terjadinya online grooming seperti itu, karena di situ pelaku itu mendekati dan membangun koneksi secara emosional hingga mendapatkan kepercayaan korban. Jadi biasanya pacaran yang belum pernah ketemu seperti itu rawan sekali adanya online grooming, karena biasanya nanti kalau kita si korban sudah terberdaya, nanti disuruh foto tidak menggunakan pakaian atau lain sebagainya, atau bisa juga nanti disuruh transfer seperti itu. Itu kan juga salah satu kejahatan ya Kak ya. Terus yang keempat ada sexting. Itu tuh aktivitas mengirimkan gambar atau video intim seperti itu. Nah, biasanya mungkin dari teman-teman Smart ataupun Sonora di sini pernah mendapatkan pesan dari teman atau nomor yang tidak dikenal, kayak foto atau video tidak senonoh, kemudian tiba-tiba mendapatkan video call melihatkan kemaluannya seperti itu. Pasti beberapa teman udah ada yang menerima seperti itu ya. Nah, itu salah satu dari sexting. Terus kemudian yang kelima ada impersonation atau pemalsuan akun untuk mencemarkan nama baik korban. Nah, biasanya kayak akun Tesaga nih, terus tiba-tiba ada orang yang nggak suka sama Tesaga, bikin juga akun dengan nama Tesaga, tapi postingannya itu negatif-negatif seperti itu. Kemudian yang keenam ada malicious distribution atau ancaman penyebaran foto atau video. Nah, kita kan maksudnya sekarang udah ada media sosial tuh banyak sekali, dan kita itu difasilitasi untuk mengupload segala hal yang kita lakukan, mungkin foto selfie atau foto yang nggak selfie seperti itu. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan oleh orang yang nggak suka sama kita, bisa diedit-edit. Kan sekarang aplikasi itu juga makin banyak ya Kak ya, kayak diedit tanpa menggunakan pakaian atau lain sebagainya yang merugikan korban seperti itu. Nah, yang terakhir ada cyber stalking. Nah, itu tindakan menguntit. Nah, kemarin nih
ada contohnya, nggak apa-apa ya sebut Ya, grup band it's gitu. okay. Ya kemarin kalau lihat di TikTok itu tuh ada cuplikan video si Jennie Blackpink. Ya. Itu tuh dikasih hadiah oleh fansnya, tapi di dalam hadiah itu ada kamera. Nah itu untuk mengutip dan untuk melihat aktivitas dari idolanya seperti itu. Nah semungkin dari fansnya itu tuh kayak dia penasaran karena saking mengagumi, tapi itu salah satu kekerasan karena mengganggu privasi seperti orang itu. ya. Oke. Wow. Banyak ya ternyata. Oke, mungkin saya ulang sedikit ya Smart Listener soal jenis-jenis KBGO, karena ini istilah yang cukup baru menurut saya dan mungkin beberapa Smart Listeners dan sahabat Sonora yang mendengarkan, karena kekerasan sekarang juga tidak hanya berbasis fisik dan langsung begitu ya, ngata-ngatain di depan orangnya atau mungkin beradu fisik begitu ya, tapi sekarang juga bisa berbasis gender dan online begitu. Tadi ada cyber harassment, kemudian ada cyber hacking, ada online grooming, ada sexting, kemudian ada impersonation, malicious distribution, dan cyber stalking. Ini mungkin ada beberapa kasus yang mungkin Smart Listeners pernah dengar, kayak misalnya impersonation itu tadi menarik tuh, biasanya ada akun-akun apa istilahnya ya, akun-akun bodong gitu ya. Misalnya izin ngasih contoh aja, misalnya kayak Tesaga tapi yang satu S-nya 3 atau 6 gitu misalnya. Tapi terus kemudian memposting hal-hal yang berlawanan dengan tidak hanya institusi lah, pribadi juga banyak. Misalnya ada orang yang lagi viral gitu, itu pasti di akun sosial medianya pasti ada yang cloning. Benar. Itu siapa apa gitu. Artis yang lagi naik daun contohnya gitu ya. Ya, betul. Terus kemudian ada banyak sekali dan itu dengan berbagai macam tujuan. Terus kemudian banyak sekali ya, ada ancaman penyebaran foto atau video pribadi. Terus kemudian ya cyber stalking itu mengerikan juga sih, dan itu bisa kita hindari dengan kita kenal sama jenis-jenis ini tuh apa ya? Harapannya apa sih kakak-kakak Tesaga sebelum kita break? Jadi kenapa penting untuk kemudian kenal sama jenis-jenis ini? Karena mungkin banyak dari teman-teman tuh yang belum memahami gitu, makanya kita nge-share ini untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media itu tadi, karena tadi seperti yang Kak Vito katakan, sekarang kejahatan itu tuh tidak hanya berupa kejahatan fisik secara langsung, tapi secara online aja. Nah itu tuh pun malah efeknya itu lebih berbahaya daripada yang langsung gitu. Kalau kita memar gitu kan nanti dibawa ke rumah sakit, dikompres aja sembuh gitu ya. Tapi kalau mentalnya yang kena itu bisa menyebabkan yang lain-lain gitu, berbagai macam seperti itu. Setuju. Iya, kalau kita sudah bicara soal mental, pemulihannya jauh lebih lama dari fisik yang terlihat begitu ya. Oke, baik, kita break dulu. Nanti di segmen selanjutnya saya pengen tahu soal apa ya istilahnya ya, motif. Nah, kadang kalau kita bicara soal motif, ini apa ya, saya juga nggak ngerti kadang motivasinya apa begitu. Tapi kalau anak dulu mungkin lebih sederhana ya, aku nggak suka kamu karena kamu ngatain aku gitu. Terus mereka gelut. Tapi kalau sekarang mungkin beda ya, karena setiap orang bisa memposting apapun dari dirinya ya. Sesederhana foto selfie tadi Kakak Tesaga sampaikan, atau sekarang bahkan video aja ada aktivitas yang namanya ngevlog. Jadi dimanapun itu bisa dikomentari di bagian manapun. Tapi sebenarnya jangan-jangan memang ada motivasi-motivasi yang menurut penelitian teman-teman atau kakak-kakak Tesaga ada yang sering dipakai gitu. Ternyata maksudnya ini, pengen ini dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Smart Listeners, Anda bisa bergabung 0815 68964 kali untuk program kita di siang hari ini, Tesaga on Radio, telekonseling sahabat anak dan keluarga di radio. Yuk kenali KBGO, kekerasan berbasis gender online untuk memutus rantai kekerasan. Kita akan kembali. Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listeners yang bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda mendengarkan kami di 102,1 FM Yogyakarta untuk Smart FM dan 97,4 FM Yogyakarta untuk Radio Sonora. Dan kita bersama dengan Tesaga dan kita membahas mengenai yuk kenali KBGO atau kekerasan berbasis gender online untuk memutus rantai kekerasan. Bersama dengan saya Victo
Smart Listeners dan sahabat Sonora, dan juga kakak-kakak Tesaga yang hadir di siang hari ini. Tadi di awal kita sudah bahas mengenai apa sih yang namanya KBGO itu gitu ya. Nah, kita kenalan tuh tadi. Ini adalah soal kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi dan internet dengan maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas tertentu. Nah, itu yang jadi pengertiannya gitu ya. Dan kemudian ada beberapa jenis-jenis KBGO begitu, dan jenis-jenisnya ini macam-macam. Ada cyber harassment, ada cyber hacking, online grooming, sexting, kemudian impersonation, malicious distribution, dan cyber stalking yang semuanya berbahaya. Jadi memang apa ya istilahnya ya? Memang banyak sekali istilah-istilah baru yang kemudian itu secara online mungkin dilakukan oleh beberapa orang sebagai pelaku begitu. Nah, yang menjadi menarik selanjutnya adalah motif. Nah, ini motif juga jadi penting. Apa sih yang jadi motivasi pelaku melakukan KBGO gitu? Terpicu oleh apa atau karena apa sih sebenarnya? Nah, ini bisa dijelaskan juga sama kakak-kakak Tesaga nih. Boleh, silakan, Kak. Oke. Ya. Untuk motifnya itu ada macam-macam ya, Mas ya. Ya. Yang pertama itu karena ingin balas dendam. Waduh. Ya udah, kalau yang udah balas dendam ini ngeri ya. Ya, oke. Tapi cuman online gitu ya mungkin ya. Ya mungkin kan gimana tuh? Tadi udah dijelasin dengan Kak Tesaga ya. Yang tadi kan mungkin kita harus berhati-hati dalam berkomentar. Betul, nah, setuju. Mungkin dari salah satu katakanlah komen gitu. Dia kan jadi istilahnya kayak ada rasa dendam gitu. Oke. Kemudian cemburu mungkin mungkin bisa aja dulu mempunyai hubungan tertentu. Teman spesial atau sahabat. Iya, cemburu sama sahabat sama temen tuh ada loh ternyata. Iya, benar. Ya ampun. Jadi kayak tahu apa ya istilahnya baik buruknya kita gitu kan. Iya, betul. Terus sama ini, Mbak, aku potong dikit ya. Ini aku tuh juga gak tahu ya. Mungkin pertemanan, I don't know. Tapi pertemanan antara perempuan sama cowok mungkin beda ya. Iya. Aku pernah dengar cerita temen dan kebetulan dia perempuan dan dia apa ya istilahnya, temen yang biasanya main sama orang lain tuh masalah loh. Iya, benar. Iya ya. Itu kadang bikin ada kayak cemburu gitu ya. Iya loh. Kayak nggak diajak gitu ya. Kok kamu main sama dia nggak ngajak aku gitu loh. Nggak tahu ya, aku juga nggak ngerti. Tapi cuma gitu ternyata. Jadi biasanya sih kemudian langsung kayak mainnya kan karena online ya, jadi kayak lewat DM nanti maki-makinya kayak lu nggak ngajakin gua main ya gini-gini. Atau sengaja komentar di bawah postingannya. Benar. Oh, seru ya main. Saya kan lihat story-nya, Mas. Iya. So we can relate ya sama kehidupan. Nah itu soal ingin balas dendam dan cemburu. Ada lagi nggak? Kemudian itu kemarahan, yaitu salah satu ya. Itu saling berhubungan. Kemarahan kan dia karena cemburu, marah, terus balas dendam. Kemudian hasrat seksual. Kemudian ada kebutuhan keuangan. Nah, kalau kebutuhan keuangan ini tuh? Dia bisa jadi pelaku atau dia bisa nyewa untuk itu cyber hacking tadi. Jadi dia butuh uang, terus dia mau melakukan sesuatu hal yang mungkin nggak baik lah istilahnya. Melakukan kekerasan berbasis gender online itu. Kemudian menyakiti secara psikologis ya. Jadi kan kalau menjadi korban KBGO otomatis kan dia pasti malu. Terus istilahnya atau video atau fotonya sudah disebarkan, itu otomatis masyarakat seluruhnya itu tahu, istilahnya se-Indonesia itu ya. Kemudian menyakiti fisik. Nah, dari orang menjadi korban itu kan dia pasti kepikiran, istilahnya kayak stres. Dari stres itu muncullah simptom-simptom kayak mungkin dia jadi jatuh sakit, masuk rumah sakit, dan sebagainya itu. Jadi cukup mengerikan juga sih motifnya ini. Dari misal motif-motif seperti balas dendam, cemburu, kemarahan, hasrat seksual, ada kebutuhan keuangan ini yang mungkin agak familiar sama teman-teman atau smart listeners dan sahabat Sonora mungkin kayak ini ya, bahasa Indonesianya blackmail itu apa ya? Pemerasan. Iya, betul. Iya kan? Kalau nggak cuman
ini aku agak sedikit ini ya, nggak cuman soal foto yang tidak berbusana yang disebarkan, tapi ada banyak misalnya siapa cerita apa soal rahasia apa. Iya. Terus kemudian di screenshot, screenshot tuh bahaya, males banget. Iya kan, pelaku kan bisa ini, kalau kamu misalnya mau aman nih, katakanlah ya mau aman ini, kamu mau aman, ya kamu bisa transfer ke kita gitu. Iya. Atau dia bisa minta tolong sih ke apa itu yang ahli teknologi otomatis gitu. Jadi ini dia memeras korban itu atau memanfaatkan korban itu. Betul. Dan yang masalah untuk menghack akun dan lain-lain itu juga sudah banyak sekali. Nah, itu sekarang salah satunya, contohnya itu menghack akun itu. Kadang kan ini sekarang kan maksudnya ada beberapa kayak e-commerce yang disalahgunakan orang, terus kayak nanti ada link yang harus diklik URL. Oh iya betul. Kan nanti diklik bisa masuk ke m-banking kita atau lain sebagainya dan bisa ngambil uang kita kan. Iya. Aku pernah tuh dapat yang ini bahasa Thailand tuh. Itu. Pernah dengar ya teman-teman? Iya, betul. Kayaknya semua orang se-Indonesia mendapatkan nggak? Iya. Enggak, itu supaya ada pengalaman. Nah, makanya kemudian talk show ini jadi penting dalam artian untuk mencegah juga. Tidak hanya kemudian orang tua mungkin ya yang mendengarkan kita bisa dari kalangan manapun, tapi juga smart listeners dan sahabat Sonora atau adik-adik begitu ya, yang sekarang juga setiap orang yang mungkin batasannya ini setiap orang yang pegang gadget berpotensi. Iya betul. Gitu ya mungkin ya kakak-kakak ya. Jadi berpotensi, kita harus akui juga baik sebagai pelaku maupun korban. Betul. Nah, ya itu tadi ada hasrat seksual, kemudian kebutuhan keuangan, menyakiti psikologis, bahkan sampai ke menyakiti fisik begitu. Hate comment itu cukup menyakitkan. Saya punya YouTube, di hate comment aja sedih. Tapi terus akhirnya apakah saya harus menjelaskan ke semua orang gitu? Sepertinya tidak gitu. Ada kemarahan juga ya di situ. Malah semakin senang yang nge-hate kalau misal kita menjelaskan ke publik. Dan anyway, seandainya kalau teman-teman berhasil menjelaskan dengan baik dan benar dan berhasil, dia hilang. Tidak komentar lagi. Iya. Sakitnya di Anda. Jadi kayak nggak perlu menjelaskan aku yang sebenarnya ya. Iya, betul. Atau maksud dari misal kita bikin video apa tapi ternyata ada orang nggak suka dan hate comment, kita mau menjelaskan juga sepertinya effortnya habis di kita ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, ini termasuk nanti yang mau saya tanyakan ke kakak-kakak Tisaga, apa yang bisa dilakukan gitu loh. Nah, itu juga penting. Oke. Kita next dulu. Nah, itu soal motivasi ya smart listeners dan sahabat Sonora. Nah, sekarang kita mau bahas soal saya mau dari sisi korban dulu deh, teman-teman. Apa dong yang bisa dilakukan, terutama kan kalau di posisi korban kan berarti yang dirugikan ya. Iya. Dia sudah rugi, mungkin juga secara mental juga kena gitu ya. Sampai sekarang ada istilah kena mental ya kan. Terus kemudian mungkin juga berpengaruh ke aktivitasnya bahkan ya. Kita nggak pernah tahu hate comment yang mana yang menyakiti hati sampai mungkin depresi dan lain-lain. Iya. Silakan Kakak Tis saja. Yang pertama kalau kita menjadi korban KBGO, kita bisa mendokumentasikan hal yang terjadi pada diri kita. Oke. Ya, lakukan dokumentasi secara detail dan buat kronologisnya. Jadi kayak kita misalnya dapat pesan WA atau komen, kita bisa screenshot, habis itu kita kasih keterangan di situ untuk hari, tanggal, jam, terus apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Istilahnya itu sebagai tanda bukti kita jika kita akan melaporkan ke pihak yang tertentu. Kemudian pantau situasi dan nilai yang dihadapi, apakah kita itu bisa melakukannya sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Cuman kalau kita minta bantuan itu kita memang harus percaya ya, istilahnya seperti kayak polisi mungkin, kemudian keluarga yang pasti orang tua kan yang terpercaya itu, atau kakak atau adik. Kemudian kita bisa menghubungi Tisaga, yaitu telekonseling sahabat anak dan keluarga, itu melalui WA. Kemudian nanti bisa kita memblokir nomor pelaku
pada ranah online. Istilahnya kita blokir terlebih dahulu, terus kita kumpulkan bukti-bukti yang tadi sudah kita screenshot itu. Nah, fungsi ngeblokir ini supaya menghentikan dulu ya mungkin. Iya, betul. Oke. Kalau enggak jalan terus tuh. Iya. Nah, ini pentingnya layanan atau fasilitas screenshot dan screen recorder. Seandainya itu, lagi pula handphone atau smartphone sekarang juga memang sudah dilengkapi dengan fitur itu yang bisa dimanfaatkan betul untuk keamanan dan privasi diri sendiri. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya, smart listeners dan sahabat Sonora. Jadi yang pertama tadi saya bantu ulang ya kakak-kakak ya, ada dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri sendiri atau kalau jadi korban begitu ya, itu sangat penting sekali. Dan pentingnya untuk menulis kronologis. Jadi seandainya hanya screenshot saja juga agak susah. Kalau Anda ingat harinya, tanggalnya, kejadiannya seperti apa, dimulainya kayak apa, beri konteks juga mungkin lebih lengkap begitu ya. Terus kemudian pantau situasi dan nilai yang dihadapi. Nah, ini maksudnya adalah soal apakah ini mengukur diri. Apa kita bisa mampu menghadapinya sendiri atau butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, bisa mengakses banyak tempat ya, ada layanan psikologi, kemudian polisi, atau bahkan menghubungi kakak-kakak Tesaga. Dan pusat layanan terpadu juga banyak sekarang, aksesnya banyak gitu di sosial media juga. Dan yang terakhir ada lapor dan blokir pelaku. Nah, ini untuk menghentikan. Nah, kita belajarnya sampai situ dulu untuk segmen kali ini. Next kita mau belajar soal dampak dan ancamannya seperti apa. Nah, ini juga penting. Kita harus tahu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada ini loh yang terjadi bila. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Kita break dulu kakak-kakak Tesaga supaya ini berdua juga nggak kedinginan di sini, jadi kita break dulu. Di luar hujan, AC-nya dingin ya. Betul. Luar biasa. Di sini yang nggak kedinginan cuma alat-alat nih. Tapi kita break dulu. Smart Listeners sekali lagi 0815689664 kali Anda bisa bergabung bersama dengan kami Smart Listeners dan sahabat Sonora sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami segera kembali. Tesaga on Radio kembali, Smart Listeners, bersama dengan saya Victo di siang hari ini dan bersama kakak-kakak Tesaga yang luar biasa menemani dan mendampingi anak dan keluarga gitu. Kak, sedikit dong, kalau Tesaga berarti rentang yang didampingi itu usia berapa sih? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Oke. Jadi siapapun yang mengakses dilayani gitu ya? Iya, boleh. Oke. Konteksnya hanya soal permasalahan keluarga dan remaja atau luas? Apapun ya? itu boleh. Oke. Nah, itu jadi bisa jadi emergency Smart Listeners dan sahabat Sonora bila membutuhkan layanan. Jadi tidak terbatas. Nanti takutnya ternyata yang dilayani ternyata cuman usia sekolah. Sedangkan yang quarter life crisis nggak dibantu. Tetap dibantu, Mas. Kami butuh itu, Kak. Iya. Krisis seperempat hidup. Wah, itu apalagi untuk generasi sandwich ya, itu sangat menantang sekali, challenging. Dan kita masih bahas soal yuk kenali KBGO, kekerasan berbasis gender online untuk memutus rantai kekerasan. Saya mau mulai dari satu pertanyaan yang masuk dulu, mungkin boleh ya, Kakak ya? Boleh, Kak. Nah, ini ada Mbak Tiara di Pogung. Selamat siang kakak-kakak Tesaga. Saya ingin bertanya nih, dampak paling dekat yang akan kita rasakan ketika kita kurang aware dengan KGBO ini apa sih? Nah, apa nih Kak dampaknya? Ini pas banget ya, di segmen ini kita juga mau bahas soal dampak atau sekaligus ancamannya mungkin kali ya. Ini yang dirasakan untuk KBGO sendiri apa sih? Baik, untuk dampaknya itu yang pertama secara psikologis ya. Yes, betul sekali. Seorang korban kemungkinan bisa sampai dari stres sampai bisa ke depresi, kemudian merasa cemas, ketakutan. Bahkan pada titik tertentu korban muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu yang paling serem itu ya di situ. Wow. Kemudian keterasingan secara sosial ya. Jadi korban menarik diri dari lingkungan sosial ataupun kehidupan publik. Jadi dari keluarga, teman-teman maupun media sosial.
karena korban kan merasa takut ya, takut kalau video atau fotonya itu sudah dilihat temannya atau keluarganya. Jadi udah mau keluar rumah udah malu duluan. Iya, betul. Kemudian kerugian ekonomi. Jika korban ini sudah bekerja, otomatis akan merasa malu pada lingkungan kerja, mungkin dari teman maupun atasan, sehingga mungkin korban bisa merasa ingin mengundurkan diri, istilahnya resign dari kantornya, atau mungkin bahkan yang lebih parah itu korban dikeluarkan dari pekerjaannya. Oh ya, karena takut kantornya takut istilahnya tercemar nama baiknya karena ada salah satu karyawannya melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Kemudian mobilitas korban itu menjadi terbatas ya. Mungkin yang dulunya bisa ke mall, jalan-jalan, terus sekarang mau ke mall, mau keluar rumah aja udah panik. Udah mikir ya. Istilahnya udah, aduh, ini depan rumahku tahu nggak ya? Kemudian mau berselancar secara online, dia juga merasa takut karena takutnya video ataupun foto sudah disebarluaskan. Dan yang terakhir itu ini korban merasa kehilangan kepercayaan diri terhadap keamanan menggunakan teknologi digital. Nah, jadi secara sosial korban sudah takut. Kemudian di media sosial pun korban juga merasa takut. Jadi sangat-sangat membuat down banget ini kalau misalnya korban ini sampai merasa ini udah nggak berharga lagi hidupnya, istilahnya kayak gitu. Oke, baik. Jadi terbatasnya tidak hanya di dunia maya di mana mungkin kasusnya dimulai, tapi juga berefek pada dunia nyata di mana korban menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini efek yang bahkan mungkin dari satu hate comment kecil, yang bahkan dari random people yang entah sedang apa dia begitu ya, atau di posisi mana di belahan bumi ini, yang meluncurkan komentar yang mungkin mengena begitu ya, efeknya bisa sebanyak ini begitu. Jadi selain menghindarkan diri sebagai korban, kita juga harus wajib menghindarkan diri sebagai pelaku. Nah, ini jadi pesan yang kuat sekali ya, karena ada dampak-dampak KBGO yang banyak seperti psikologis, kemudian keterasingan sosial, kerugian ekonomi. Dan kerugian ekonomi itu bisa banget loh ya, bukan berarti karena masalahnya hanya di online terus kemudian kita nggak bisa berefek sama ekonomi. Tadi seperti pemerasan dan lain-lain itu menghabiskan uang juga, apalagi ketika kita akhirnya menjadi korban begitu. Terus kemudian ada mobilitas terbatas, dan yang kelima adalah sensor diri, atau korban itu merasa kehilangan kepercayaan terhadap keamanan untuk menggunakan teknologi digital karena takut akan jadi korban lebih lanjut. Jadi ruginya banyak, betul. Banyak banget. Betul. Dan bahkan bisa tadi ya, kita tidak pernah mau, tapi mungkin mengarah ke perasaan tidak berharga, tidak dibutuhkan dan lain-lain, dan arahnya nanti bisa commit suicide gitu ya, dan itu mengerikan. Saya nggak tahu komentar apa yang pas ya, tapi dari banyak cerita soal online, banyak sekali hal-hal yang mengerikan yang terjadi hanya karena hate comment dan lain-lain. Oke, nah ini yang jadi penting juga. Saya mau ke pertanyaan dulu deh, sebelum nanti di segmen terakhir kita mau bahas soal tipsnya dan juga cara mengatasinya terus kayak apa, Kak. Nah, ini yang pertanyaan tadi datang dari oke, saya bacakan dulu. Halo Kak, selamat siang. Apakah berkata kasar atau mengumpat ke seseorang via chat itu juga termasuk kekerasan? Mari silakan ngaku dulu yang pernah melakukan ya, smart listener ya, sahabat Sonora ya. Ini bukan nuduh loh, tapi mari kita berefleksi gitu ya. Nah, karena kadang kalau nggak demikian jadi pelampiasan untuk melepas emosi, jadi dilema akhirnya. Oh, oke. Ini ada dua sudut pandang nih. Saya tuh kalau nggak, apa bahasa yang pas ya, saya kalau nggak ngata-ngatain dia tuh nggak puas, Kak, gitu. Nggak marem ya. Soalnya dia juga jahat sih gitu. Kadang-kadang kan ada pembelaan sisa di belakangnya gitu. Nah, how is it? Bagaimana mengata-ngatai orang gitu? Aku sederhanakanlah bahasanya di sosial media deh, nggak cuma soal chat kan, kadang di kolom komentar, kadang ini gitu. Silahkan Kakak Tissaga. Kekerasan nggak termasuk nggak? Itu tuh
termasuk kekerasan, soalnya maksudnya kekerasan verbal sih, lebih juga bisa kekerasan verbal, karena tadi juga sebelumnya kita sudah menjelaskan ya jenis-jenis KBG itu ada apa aja. Nah itu juga masuk ke cyber harassment seperti itu, karena mengata-ngatai melalui media sosial ataupun chat seperti itu. Nah mungkin banyak ya, soalnya dari kita saja mungkin kadang manggil teman atau apa gitu saking excitednya gitu, kadang nggak cuma niat yang buruk ya, kadang saking excitednya aja sampai keluar kata-kata yang tit seru banget gitu nggak sih, gitu itu kadang kan tit gitu. Iya bener. Nah seperti itu kelihatan banget sih aku, ya ampun ya. Lanjut. Iya. Nah jadi tapi kan itu mungkin untuk ungkapan yang berbeda ya, gitu. Tapi kan ini tadi untuk yang lebih ke untuk meluapkan isi hati yang saking sebelnya seperti itu. Nah, daripada menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti itu, mungkin misal nih sebel karena dia nggak pernah beresin tempat tidur misal kayak gitu. Nah, terus kayak saking sebelnya ditahan-tahan terus kayak sampai mengumpat-ngumpat ke temennya itu, mungkin lebih ke dikasih tahu aja langsung, kayak daripada nanti kita berantem nih temenannya nggak bagus, lebih baik kalau abis menggunakan kamar itu ya diberesin biar kita itu sama-sama enak. Maksudnya diambil jalan tengahnya, karena kan marah-marah itu juga tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Kalau yang dimarahin nggak seneng kan itu jadinya nanti jadi malah juga. Iya, nah itu kan maksudnya juga KBGO ini tadi Kak, seperti itu sih. Itu bisa memacu KBGO yang lain, seperti akhirnya si mbaknya yang dimarahin tadi bikin WhatsApp story. Benar. Ya, berawal dari kemarahan, terus akhirnya balas dendam itu tadi. Betul. Mendingan kemarahannya diredam dulu, ditahan dulu, terus sampai pikirannya dingin. Kalau udah dingin kan nanti kita tahu solusinya gimana untuk menyampaikan. Jadi malah pesannya, emosinya itu lebih tersampaikan kalau kita ngomongnya secara dingin. Kalau emosi kayak gini kan malah kata-kata kasar yang keluar. Tapi kalau kemudian ini bukan konteks produk yang keluar, artinya ngata-ngatain ya. Tapi sebenarnya kita merasa emosi itu nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Maksudnya abis diapain nih, tapi masa kita harus baik-baik aja gitu, kayaknya kan enggak kita ya? memang harus meluapkan emosinya, cuma kan emosinya mengelola kali ya, itu kan tidak harus dengan berkata kasar gitu. Setuju. Kita meluapkan, aku nggak senang sama kamu soalnya kan kamu gini-gini, itu kan nggak apa-apa, malah itu kan emosinya terkeluarkan, tapi kan dengan penjelasan aku nggak sukanya sama kamu kan gara apa kayak gitu. Jadi mungkin lawan bicaranya bisa introspeksi. Kalau dikatain kan malah ya apaan sih gitu kan. Betul. Kalau kadang marah itu ya, saya setuju sama kakak-kakak Tesaga. Kalau kita marah tuh kadang kita lupa kalau pesannya nggak sampai. Cuman ngatain aja gitu. Cuman marahnya aja yang kesampaian. Itu sama kayak anak kecil yang nangis terus kemudian dia cuman nangis aja. Biasanya orang tua bingung, kamu kenapa? Ya pengennya dia nangis aja. Gitu. Kamu tenang dulu, kamu pengennya apa? Bapak ibu nggak tahu kamu pengennya apa. Coba diomongin. Oke. Ya masuk akal juga. Jadi memang justru ketika kita meluap-luap emosinya itu bisa mengarah ke perbuatan yang lain begitu. Yang artinya pengelolaan emosi juga jadi penting. So, kalau tadi pertanyaannya apakah berkata kasar dan mengumpat ke seseorang via chat masuk ke dalam kekerasan? Ya. Jadi sudah mulai harus mengerti ya. Jadi dari Talkshow siang hari ini kita jadi tahu dan paham. Dan ada solusinya dari kakak-kakak Tesaga tadi bahwa lebih baik dikomunikasikan. Karena biasanya kalau kita emosi tok, nggak selesai masalahnya tetap ya. Kamar Anda tetap kotor tadi. Oke, kita mau break dulu. Nanti di segmen terakhir kita bahas. Masih ada dua hal yang mau kita bahas. Yang pertama adalah soal tipsnya menghindar atau terhindar dari KBGO. Kemudian yang kedua adalah solusi mengatasi dan mencegah masalah KBGO. Harus apa? Nah itu pertanyaan simpelnya. Kita break dulu, nanti kita kembali lagi di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Baik, Smart Listeners, ini jadi segmen yang penting. Tadi di segmen 1, 2, 3 juga penting, tapi ini juga segmen yang menurut saya juga paling penting begitu, karena ini kita mau bicara soal tips begitu ya, menghindari atau terhindar dari KBGO. Kita bisa
pahami satu-satu, kemudian kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, dalam artian ketika kita beraktivitas terutama di dunia maya ya, atau konteksnya online. Nah ini silahkan kakak-kakak Tesaga dengan apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya, atau tipsnya gimana sih biar terhindar gitu. Kita nggak mau ya sedih-sedih gitu ya. Boleh silahkan. Oke. Tadi kan kita sudah beberapa kali juga nge-spill, maksudnya kita kan tadi udah beberapa kali mengatakan itu juga salah satu dari tips-tips untuk terhindar dari KBGO, yaitu tadi bijak dalam menggunakan sosial media. Jadi lebih berhati-hati, lebih bisa memilah dan memilih gitu, apa yang harus kita posting, apa yang harus kita komen. Betul. Seperti itu. Terus yang kedua mungkin berhati-hati juga tadi untuk berkomentar di media sosial. Tadi juga sudah kita jelaskan. Kita mungkin dari komen iseng, terus yang di komen itu nggak senang, terus yang nggak senang tadi bisa juga balas dendam, seperti itu kan, bisa memicu. Terus yang ketiga, membuat batasan untuk konten yang diposting. Jadi apa sih yang perlu diposting, seperti itu. Nggak semua harus upload dong. Iya benar. Nah betul, lebih baik itu nanti kalau mau berkonten itu lebih yang ke positif, mungkin ajakan untuk masyarakat ke hal yang lebih baik atau lain sebagainya, seperti itu. Mungkin membuang sampah pada tempatnya atau apa, seperti itu. Kan nanti ada fotonya kita juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi promo. Lagi buang sampah ya. Iya, jadi duta recycle. Terus melindungi data pribadi di dunia maya. Jadi sebisa mungkin jangan kita mengumbar data pribadi kita gitu. Bisa memilah dan memilih mana sih yang perlu publik ketahui dan mana yang enggak. Tidak. Seperti itu. Ya. Terus kunci akun pribadi dan pilih akun yang dapat dijadikan teman media sosial. Nah, media sosial sekarang itu kan sudah difasilitasi dengan akun private ya. Kita bisa mengubah akun kita menjadi private. Di situ kita bisa memilih nih teman mana sih yang bisa kita jadiin teman sosial media dan mana yang enggak. Kalau enggak kenal sih lebih baik tidak usah dijadiin teman gitu. Maksudnya kita kan juga nggak tahu orang tersebut itu tuh ingin berteman di sosial media dengan kita itu untuk apa sih, seperti itu. Kalau apalagi kayak orang jauh-jauh yang memang asing, kecuali yang sama sekali nggak tahu. Iya, kecuali kayak temannya teman kita kan mungkin pernah menyapa gitu ya. Terus abis itu buat password yang kuat, nyalakan verifikasi login. Jadi itu kan sekarang sosial media itu sudah disediakan verifikasi login, yaitu nanti kita masukin passwordnya 2 kali itu. Betul. Nah, terus hindari berbagi lokasi pada waktu yang nyata. Jadi lebih baik sih apa sih namanya Kak? Tadi lokasi di HP itu tuh lebih baik dimatiin kalau kita tidak penting, seperti itu. Kecuali memang kita mau ketemu klien, terus kita janji temu di lokasi mana yang itu asing untuk klien, seperti itu nggak masalah sih. Tapi kan kita mengenal klien kita secara benar gitu ya. Kecuali untuk bertemu orang yang baru pertama kali kenal di sosial media, terus kita ketemuan gitu, rada bahaya juga nggak sih Kak? Nggak, itu serem sih. Itu serem sih. Iya. Ini nggak cuma bahaya, itu serem. Ya oke. Terus udah itu aja sih Kak. Oke, baik. Nah itu tips terhindar dari KBGO. Jadi yang pertama ini penting untuk bijak dalam bersosial media, berhati-hati berkomentar, kemudian membuat batasan untuk konten yang diposting. Tidak semua hal perlu diketahui semua orang. Jadi kalau Anda butuh mengupload silahkan diupload, bila tidak juga tidak perlu dipaksakan untuk diupload. Kemudian berusaha selalu untuk menyebarkan konten yang positif, melindungi data pribadi. Banyak caranya, ada mengunci akun pribadi, memilah-milih akun yang jadikan teman media sosial. Karena kadang yang kita lupa adalah kita ngerasa nggak enak karena orang itu sudah follow kita, maka kita harus follow balik. Nah itu nggak harus ya, kita punya kuasa atas akun kita sendiri. Dengan memilah-milih orang itu Anda bertanggung jawab atas keselamatan Anda sendiri, mungkin itu bahasanya ya. Nah kemudian ini buat password yang kuat, dan yang terakhir adalah hindari berbagi lokasi pada waktu nyata. Itu berbahaya ya anyway. Jadi jangan kemudian setiap Anda lokasi terus kemudian Anda share di sosial media, itu orang bisa jadi tahu posisi tepat Anda di mana. Nah, ini yang jadi terakhir, mungkin sekaligus jadi penutup kita di siang hari ini. Solusi apa sih untuk mengatasi dan mencegah masalah KBGO? Setelah tipsnya kita butuh solusi juga dong, kakak-kakak Tesaga. Silahkan.
untuk solusi untuk ini apa gitu? Untuk solusi maupun tips sih sebenarnya kayak saling berkaitan juga, betul, ya Kak, betul, ya betul, mungkin. betul. Di sini untuk solusinya mungkin yang pertama memisahkan akun pribadi dengan akun publik. Ya. Jadi kita harus bisa memilih mana sih akun yang untuk publik dan mana yang untuk diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, rutin melakukan cek dan mengatur ulang pengaturan privasi. Jadi kita harus mengatur nih, siapa tahu privasi kita itu berubah gitu kan. Itu jadi tanda tanya siapa sih yang mengubah atau seperti apa gitu. Terus yang ketiga, menciptakan password yang kuat dan menyalakan verifikasi login. Nah, itu sama dengan tips yang tadi ya. Kemudian tidak sembarangan percaya aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini mungkin banyak orang yang belum paham juga gitu. Kak Tessa juga mungkin baru paham belum lama. Jadi kalau misal kita lagi ngisi sesuatu terus tiba-tiba nanti diarahkan untuk akun ketiga gitu. Ataupun kalau kita lagi download film terus tiba-tiba nanti kan disarankan untuk masuk lagi akun selanjutnya, seperti itu. Nah, itu lebih berhati-hati lagi sih, seperti itu. Wow. Terus abis itu berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. Nah, seperti yang tadi yang kita sebutkan, kayak banyak juga ada orang yang jahat menyalahgunakan dengan mengatasnamakan e-commerce, seperti itu. Terus menge-share link yang kita harus klik, padahal link tersebut itu berbahaya, seperti itu. Nah, itu sangat berhati-hati. Kecuali yang nge-share link itu orang yang dikenal dan mungkin share linknya kita tahu nih isi linknya itu apa, seperti itu. Kemudian menghindari berbagi lokasi pada waktu yang nyata. Nah, tadi kita juga sudah menjelaskan di tipsnya ya. Kemudian melakukan data detox dengan kurangi jejak digital. Nah, mungkin kalau sekarang sih yang lagi naik ini mungkin kayak kita selalu nge-storyin aktivitas kita. Nah, itu lebih baik, itu tuh tidak disalahkan, itu hak dari seseorang, seperti itu ya. Tapi mungkin lebih baik kalau kita mau nge-share aktivitas kita itu next day. Jadi orang itu kan nggak tahu itu lokasi, maksudnya lebih ke misal orang jahat nih, ada orang jahat yang selalu ngikutin kita, aktivitas kita di sosial media, terus tahu lokasi kita sedang di sini, kan orang yang mau niat buruk tadi kan bisa, oh dia lagi di sini nih, yaudah deh aku kirim ini deh, kayak gitu nggak? Atau sederhananya gini, dia lagi pergi, kosnya kosong. Nah, benar. Biasanya laptop di rumah tuh kayak gitu, benar, dan lain-lain. Orang niat jahatnya sangat bisa dari berbagai sisi. Benar. Oke. Kurang-kurangi posting yang memang tadi tidak perlu diposting. Betul. Terus yang terakhir, menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Kalau bisa sih password itu yang mengetahui ya hanya kita, karena itu memang bersifat rahasia sekalipun itu orang terdekat. Gitu. Oke. Itu jadi catatan yang terakhir, bagus tuh, sekalipun orang terdekat. Jadi kita tidak pernah tahu. Oke. Tadi ada memisahkan akun pribadi dengan akun publik, rutin melakukan cek dan mengatur ulang pengaturan privasi, menyiapkan password yang kuat dengan menyalakan verifikasi login, tidak sembarang percaya aplikasi pihak ketiga, hati-hati dengan URL yang dipendekkan ya, karena ada fasilitas untuk memendekkan URL ya. Jadi Anda juga harus berhati-hati, nggak asal ngisi data juga. Kemudian menghindari berbagi lokasi pada waktu nyata, melakukan data detox dengan mengurangi jejak digital, dan menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Nah, itu jadi tips yang paling lengkap. Tips ini tidak akan berfungsi bila Anda tidak melakukannya. Jadi sekarang, karena kita siang hari ini sama-sama belajar, dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal buruk, itu yang paling penting. Tapi menghindarkan dengan hal-hal buruk itu juga dimulai dari kita sendiri yang berusaha dan melakukannya. Nah, apa yang bisa jadi penutup dan kesimpulan kakak-kakak Tesaga perbincangan kita siang hari ini sebelum saya tutup dan kita makan siang? Tahu aja belum makan. Gitu ya, tahu aja ya Mas ya. Wah, saya tahu ini kondisi-kondisi sudah meronta-ronta ini. Silakan kakak-kakak Tesaga. Yang pasti adalah berhati-hati dalam bermedia sosial ya. Ya, setuju. Bijak menggunakan media sosial. Paling tidak kita secara berkala mengganti password kita agar lebih aman. Kemudian jangan mudah percaya dengan orang dalam membagikan URL yang menurut kita asing, jangan asal klik aja. Jadi kita harus cari tahu juga itu. Jangan asal klik, tahu-tahu data pribadi kita udah kerekam aja. Betul. Oke, nah untuk yang terakhir adalah bagi teman-teman Sonora maupun Smart FM yang mungkin ingin berbagi cerita atau tidak punya
istilahnya bingung mau curhat di mana, boleh bisa menghubungi nomor Tesaga di WA-nya di 0877 19 292 111. Oke, sekali lagi dong Kak. Oke, bisa diulang lagi 0877 19 292 111. Oke. Kemudian kita juga ada media sosial ya. Cari aja Tesaga DIY, di situ ada Twitter, IG, Facebook dan lain sebagainya. Gitu deh. Oke, baik. Anda bisa hubungi 0877 19 292 13 kali, satunya 3 kali, ya, atau betul. ke sosial media semuanya namanya Tesaga DIY. Nah, Anda bisa follow akun sosialnya. Nah, kalau ini real, jadi Anda nggak usah khawatir. Ini real ya. Ini real ya, dan bisa jadi tempat Anda untuk bercerita. Kakak-kakak Tesaga, terima kasih sudah mampir di siang hari ini. Iya, sama-sama Kak Vito. Sehat-sehat. Amin. Salam buat tim juga ya. Iya. Semoga tetap semangat melayani dan mendampingi teman-teman yang butuh akses untuk pelayanan. Semangat. Semangat selalu. Semangat. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa. Itu paling ditunggu itu. Itu paling ditunggu. Kita berterima kasih untuk Anda juga Smart Listeners dan sahabat Sonora yang sudah mendengarkan kami di siang hari ini. Kita akan lanjutkan ke program-program kami selanjutnya. Stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Terima kasih. Selamat siang.